Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan. Dan hari ini bertepatan tanggal 25 Desember tahun 2022. Saya dan keluarga besar mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu bertempat tinggal. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah saya hari ini bertema 4 dimensi di dalam peristiwa Natal. 4 dimensi di dalam peristiwa Natal. Tetapi sebelumnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk semuanya kita mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk kesekian kalinya bisa merayakan hari Natal, bisa beribadah di hari Natal, kami mengucap syukur. Dan juga yang utama adalah kami bersyukur atas lawatan-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami sebagai umat-Mu dan melayakkan kami sebagai warga kerajaan sorga. Terima kasih atas cinta kasih-Mu ya Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami membutuhkan kembali firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa dan adalah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Puji Tuhan kalau hari ini kita untuk kesekian kalinya merayakan hari Natal Bapak Ibu. Dan semalam juga saya berkhotbah di 3 tempat dan pulang cukup larut malam dengan kegembiraan Natal sudah barang tentu. Dan di hari ini kembali untuk juga sebentar setelah live streaming ini saya berkhotbah lagi di 4 tempat. Puji Tuhan, sudah barang tentu kita ada kesibukan tersendiri di dalam merayakan hari Natal. Dan kesibukan itu adalah kesibukan yang sangat istimewa. Sudah barang tentu demikian bukan? Tetapi dalam hal untuk kita sibuk merayakan hari Natal, apa yang kita dapat? Sebagai nilai topangan iman dan percaya kita. Apakah kita hanya mendapatkan nilai-nilai keduniawian, makan kenyang, baju baru, pakaian baru istilahnya, ya kan, sepatu baru dan lain-lain, sementara hati tetap lama. Wah, sangat disayangkan sekali jikalau kita demikian kondisinya. Saudara, kita tidak dilarang merayakan hari Natal. Tidak dilarang, boleh, sangat boleh. Sebagai bentuk ekspresi kita, kegembiraan kita bahwa Tuhan melawat umatnya. Sudah barang tentu ini sukacita yang sangat besar. Sayang sekali kalau itu dipendam. Dan harus kita utarakan, ekspresikan di tengah-tengah lingkungan kita. Ini loh, kami merayakan Natal adalah satu bentuk sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan mau melawat umatnya. Tuhan telah melawat umatnya. Sungguh sangat amat sukacita karena kita mendapatkan keselamatan yang luar biasa dari Kristus Yesus. Nah, seharusnya demikian saudaraku. Dan saya pikir bahwa setiap kita lebih dari 1 kali merayakan hari Natal. Tetapi sayang sekali kalau Natal itu hanya bicara pada akhirnya kelelahan, kecapean, bahkan kekecewaan. Iya kan saudara? Nah ini nggak boleh terjadi. Untuk itu Bapak Ibu, tema saya yang seperti saya bicara di depan adalah 4 dimensi di dalam peristiwa Natal. 4 dimensi di dalam peristiwa Natal. Dimensi dalam peristiwa Natal ini Bapak Ibu sudah barang tentu adalah topangan iman dan percaya kita. Dan itu harga mati, sudah final. Tidak boleh diubah. Tidak boleh diragukan. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita lalaikan. Jikalau kita sebaliknya saudaraku, artinya melalaikan, mengabaikan, niscaya kita dinyatakan sebagai orang-orang yang ragu-ragu, yang tidak setia, bahkan bisa murtad. Perlu kita camkan itu baik-baik, Bapak Ibu.
4 dimensi di dalam peristiwa Natal. Yang pertama, ya kan, adalah dimensi keselamatan. Dimensi keselamatan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah barang tentu firman ini kita hafal dan terkenal. Demikian firman Tuhan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimensi keselamatan ini tidak bisa kita pungkiri. Kita hidup oleh karena hanya semata-mata atas kasih Allah saja. Dengan kasih Allah saja. Tanpa kasih Allah tidak ada pengampunan. Tidak ada Tuhan berkenan, Bapak Ibu. Jadi dimensi keselamatan ini mutlak. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita sudah mengerti akan nilai ini. Tetapi yang mengherankan saya, kok masih banyak orang Kristen yang menggantungkan keselamatannya di luar Yesus. Ini tidak boleh sama sekali. Jangan sama sekali untuk kita bergantung keselamatan di luar Yesus. Dimensi keselamatan ini harusnya sudah merasuk dalam diri kita. Menguat, berakar, bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu perlu saya tegaskan sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar hal-hal penegasan ini sudah ratusan kali. Saya tegaskan yang kesekian kalinya adalah tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Camkan itu baik-baik. Dimensi keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah satu nilai kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat sampai kapanpun dan oleh siapapun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melampaui beroleh hidup yang kekal. Jika Bapak Ibu masih memegang yang kepercayaan bukan dari Yesus Kristus, bukan berdasarkan Alkitab, hendaknya dibuang. Seketika itu juga atau sekarang juga dibuang. Sebab Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah ada di dalam dimensi keselamatan Tuhan jikalau masih ada kepercayaan di luar Kristus Yesus yang engkau anggap itu adalah keselamatan. Umpama, percaya jimat-jimat, percaya opo-opo, percaya nilai-nilai dongeng-dongeng dari nenek moyang yang memunculkan kecemburuan dari Tuhan, kekejian di hadapan Tuhan. Itu tidak boleh. Hendaklah kita di dalam merayakan hari Natal mengerti akan nilai itu. Sebab itu adalah satu nilai, saudaraku, suatu nilai yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Manusia tidak bisa selamat, tidak bisa masuk surga dengan upayanya sendiri, karena manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia siapapun dia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan sudah berdosa. Dengan demikian tinggal tunggu waktunya. Upah dosa adalah maut dan binasa di dalam neraka. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu. Ini perlu kita ingat kembali. Perlu disegarkan iman kita kembali. Agar kita bersungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus saja. Di luar itu kita harus lepas semuanya. Itulah nilai dimensi keselamatan di dalam kita merayakan hari Natal. Supaya Bapak Ibu memahami. Ya kan? Bagaimana banyak orang Kristen tidak paham soal ini, saudaraku. Karena saya banyak menyaksikan, banyak orang Kristen, iya kan, saudaraku, mendua hati. Tidak yakin keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pegang ini, pegang itu. Iya kan, dari dukun ini, dukun itu. Kan itu kacau, Bapak Ibu. Iya kan, dari filsafat ini, filsafat itu. Dari dongeng-dongeng omong kosong, dari nenek moyang. Ya, itu sangat amat dibenci oleh Tuhan. Makanya dimensi keselamatan itu nyatakan kepada iman kita. Itu harga mati. Dan untuk kita menuju kepada alam kekal di dalam sorga yang mulia. Dimensi keselamatan ini adalah satu nilai penopang iman kita. Yang benar-benar saudaraku harus kita percaya dan bahkan hukumnya wajib kita percaya. Ada amin? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam nama Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain
selain di dalam nama Dia, dalam nama Yesus Kristus manusia beroleh keselamatan. Camkan itu baik-baik dan jadikan itu sebagai pegangan hidupmu. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sekali lagi saya bicara, ingat baik-baik, camkan baik-baik, dimensi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, saudara, dimensi ketaatan. Kita mendapatkan dimensi ketaatan dalam peristiwa Natal. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 34-38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dimensi yang kedua dalam kita merayakan hari Natal atau dalam peristiwa Natal adalah ketaatan. Ketaatan terhadap nilai Tuhan itu mutlak. Ketaatan terhadap firman Allah itu mutlak. Dan tidak bisa kita ubah. Dan tidak boleh kita ragu-ragu. Ini penting Bapak Ibu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebetulnya kunci untuk mempercayai Tuhan menjadi manusia adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terlalu mudah Tuhan melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Tetapi tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Ya kan saudaraku? Jadi Tuhan menjadi manusia itu sangat mungkin. Supaya kita paham dengan hal itu tersebut. Ya saudara, itu dasar kekristenan yang sangat fundamental. Jadi nilai ketaatan adalah harga mati. Taat terhadap firman Allah, taat terhadap kehendak Allah, taat terhadap nilai-nilai kebenaran dari Kristus Yesus. Nah, di sini disayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen saudaraku, ketaatannya diragukan di dalam hal ini. Kalau engkau tidak taat di dalam kemutlakan yang dari Tuhan, itu adalah mengalami kerugian besar Bapak Ibu. Anda akan mengalami kerugian besar. Sangat besar kerugianmu. Nah, masalahnya sekarang saudara, di dalam merayakan Natal, sudah tidak lagi terfokus kepada hal tersebut. Nilai-nilai ketaatan sudah dibuang. Jadi nilai Natal ini sudah terkooptasi dengan nilai-nilai duniawi. Iya kan, Natal identik dengan makan-makan. Bahkan Natal dengan identik dengan mabuk-mabuk. Iya kan saudaraku, dengan pesta pora. Wah, itu sudah kacau, itu sudah menyimpang Bapak Ibu. Iya kan, itu sudah jauh dari kebenaran. Sehingga nilai ketaatan, iya kan sekarang begini. Berapa kali Bapak Ibu merayakan hari Natal? Kalau saya kurang lebih sudah 31 kali merayakan hari Natal. Dan jangan kita buat percuma dalam merayakan hari Natal. Bagaimana kita bisa percuma jika kita tidak taat akan firman Allah, tidak taat akan kuasa Allah, tidak taat akan nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Kita yang rugi besar pada akhirnya Bapak Ibu. Kita akan mengalami kerugian besar. Makanya nilai dimensi ketaatan ini harus sudah kita jalankan dengan setia sampai selama-lamanya. Iya kan? Maria awalnya adalah orangnya ragu, saudara. Maria ragu-ragu karena dia bingung sendiri, dia kan masih gadis, masih muda belia. Bagaimana bisa mengandung tanpa hubungan suami istri, tanpa campur tangan, iya kan, laki-laki, seorang laki-laki, iya kan? Tetapi di sini dia berserah kepada Tuhan dengan ketaatannya. Aku ini adalah hamba, jadilah sesuai perkataanmu. Hidup kita seharusnya seluruhnya terkondisikan berserah kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu juga menyangkut kerendahan hati. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin bicaranya hari ini kita muluk-muluk. Tidak muluk-muluk sebetulnya Bapak Ibu. Kita anggap muluk-muluk karena kita meragukan nilai-nilai firman Allah yang ingin menjadikan kita adalah satu nilai luar biasa. Kalau kita merasakan itu muluk-muluk Bapak Ibu, kita patut disayangkan, berarti kita di situ
kompromis. Ada nilai kompromis, saudaraku. Ingat, ada nilai keraguan-raguan dengan nilai-nilai yang akan kita jalankan dalam ketaatan. Sehingga akhirnya kita menjadi peragu-ragu di dalam kehidupan kita mengiringi Yesus Kristus. Ketaatan harga mati. Ketaatan, saudaraku, sungguh-sungguh harus kita lakukan. Ya kan, hanya taat kepada firman Allah. Yang bukan firman Allah kita tidak perlu taat. Ini penting bagi setiap kita. Makanya kita harus mengenal kebenaran dari Yesus Kristus. Sehingga hidup kita tidak tersesat. Mulai saat ini, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Itu jauh sangat amat baik. Ketimbang kita, ya kan, mengeksplor nilai keinginan kita. Bahkan cenderung kita mengatur Tuhan. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Seharusnya kitalah yang diatur oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah Bapak Ibu yang sebagai alat kemuliaan Tuhan, dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan? Maukah Bapak Ibu taat sesuai dengan apa yang dari Tuhan? Kalau engkau katakan mau, ya kan, Tuhan akan memakai engkau dalam kemuliaannya dan engkau akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Taat sampai mati. Itu yang Tuhan inginkan. Dan jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi kebersamaan. Dimensi kebersamaan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh amat membanggakan nilai kebersamaan Tuhan bersama dengan kita. Dan tidak ada lagi gap antara kita dengan Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa kesalahan kita. Walaupun dosamu merah seperti karmisi, Allah buat putih seperti salju. Tidak ada kebahagiaan yang sangat bahagia, ya kan, tatkala kita disertai Tuhan. Ya kan, tatkala kita disertai Tuhan, itu ada satu nilai yang luar biasa. Satu nilai jaminan daripada halik langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak agama didirikan. Hanya mereka mencoba untuk dekat kepada Tuhan. Tapi upaya ini gagal. Justru Tuhanlah yang datang kepada setiap kita. Yang menyatakan kasih-Nya. Yang menyatakan perkenanannya. Yang menyatakan pengampunannya bagi setiap. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya pribadi, Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu itu tidak berharga, ya terserah. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu perlu pikirkan, ada resiko di situ. Ya kan, sehingga risikonya yang pastinya adalah peragu. Ya kan, bahkan banyak orang Kristen, saudaraku, seringkali mengeluh. Pak, Tuhan ada di mana sih, Pak? Pak, Tuhan lagi ngapain sih, Pak? Pak, kok Tuhan tidak memperhatikan saya, Pak? Itu ungkapan-ungkapan melemahkan. Ungkapan-ungkapan Bapak Ibu menghancurkan imanmu. Kalau Bapak Ibu percaya dengan Immanuel, Allah menyertai kita, kemanapun kita melangkah, Tuhan ada beserta dengan kita. Dengan demikian, dosa yang kita mau lakukan tidak jadi kita lakukan. Nah, itu tandanya. Kalau Anda percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, niscaya tidak lagi mencari-cari Tuhan di mana. Tapi kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tiap langkahku dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Dengan demikian, langkah kelakuan kita adalah sesuai kehendak Tuhan. Ke situ Bapak Ibu, satu nilai perjalanan hidup kita. Ya kan? Sangat disayangkan banyak orang Kristen tidak yakin banget bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Mereka masih mempercayai yang bukan dari Tuhan. Minta pengawalan-pengawalan yang bukan dari Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu kalau orang Kristen demikian. Dan kita harus percaya dimensi yang ketiga adalah kebersamaan. Tuhan beserta dengan kita. Tanpa Kristus Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan beserta dengan Bapak Ibu sekalian dan juga beserta dengan kita, beserta dengan keluarga kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin, saudaraku. Jadi itu dimensi Natal, dimensi peristiwa Natal, saudaraku, yang ketiga. Kemudian kita lihat yang terakhir. Dimensi yang terakhir adalah dimensi ketulusan. Dari peristiwa Natal ini kita belajar nilai ketulusan. Ada dimensi ketulusan yang sangat tulus sekali. Di Matius 2 ayat 9 sampai 13 sampai 11. Dimensi Matius 2 ayat 9 sampai 11.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Saudaraku, kita belajar ketulusan, kita mendapatkan ketulusan. Bagi saya, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat tulus. Dari mana ukurannya Bapak Ibu? Iya kan? Orang-orang Majus ini adalah dari negeri jauh. Negeri timur sana yang jauh sekali. Jaraknya 1000 mil dari Bethlehem. Dan mereka datang hanya bermodal melihat bintang. Mereka ini ahli astronomi. Dari sana mereka cuma satu tujuan. Begitu mereka melihat bintang, mereka menerjemahkannya. Ada satu pribadi yang mereka harus sembah. Dan sesembahan yang mereka bawa itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas bicara kemuliaan, mur bicara kewangian, dan kemenyan bicara wewangian, mur bicara kesetiaan. Nah, 3 hal ini yang Bapak Ibu, saya anggap itu satu nilai kebenaran yang sangat tulus. Jadi tatkala kita datang kepada Tuhan, kalau niat kita tulus adalah untuk mempermuliakannya, untuk membawa korban yang wewangian, dan untuk dalam kesetiaan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Ini nilai ketulusan dari orang-orang Majus ini yang kita belajar. Mereka sangat tulus sekali. Ternyata di dalam ketulusan itu ada kekuatan, ada satu nilai keikhlasan, ada satu nilai, saudaraku, kemenangan, dan tidak ada kekecewaan. Ya, kalau kita enggak tulus menjadi orang Kristen, menjadi penyembah-penyembah Yesus Kristus, niscaya kita adalah orang-orang yang selalu bersungut-sungut, yang selalu kecewa, yang pamrih. Dan kondisi itu kalau terus kita lakukan, saudaraku, kita itu nothing tulus. Sehingga kehidupan keimanan kita akan menjadi kacau. Saya banyak menghadapi orang-orang Kristen yang tidak tulus. Sehingga dia bangkit-bangkit apa yang sudah dia beri untuk Tuhan. Dia bangkit-bangkit sebagaimana dia beribadah. Sekian lama setia katanya, sekian lama perpuluhan setia, persembahan setia, segala macam. Ya kan, saudara, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Itu enggak tulus. Saudaraku, kalau kita datang ke gereja, cuma satu niat kita, hanya untuk menyembah Dia. Iya kan? Hanya untuk menyembah Dia dan mempersembahkan yang berbau harum. Itu bicara kemenyan. Yang berbau wangi. Makanya dalam diri kita harus ada kekudusan. Bayangkan kalau setiap kita hidup dalam kenajisan. Apa yang kau persembahkan bagi Tuhan? Saudara, pasti itu adalah nilai bau busuk, Bapak Ibu. Tuhan tidak berkenan. Ya kan? Kalau kita sudah diampuni dosa kesalahan kita, jangan buat dosa lagi. Bagaimana bisa kita seperti tanpa salah, padahal sudah berbuat salah dalam hal kita datang kepada Tuhan? Nggak bisa. Pengkoreksian dalam setiap kita ibadah perlu, Bapak Ibu. Makanya setiap kita ini, saudaraku, seharusnya hidup kita itu adalah di dalam kekudusan. Ya kan? Di dalam kemuliaan Tuhan. Sebab kita ini mempunyai Tuhan yang sangat maha tahu. Ya kan, kita tidak bisa berbohong, tidak bisa berperilaku munafik. Setiap kita harus dalam ketulusan. Dengan orang Majus ini saya mendapatkan dimensi ketulusan. Mereka sangat tulus. Padahal perjalanan mereka sangat jauh sekali dan sudah barang tentu amat melelahkan. Dengan akomodasi hanya binatang unta mungkin, hanya binatang kuda. Mereka tidak mengeluh kesakitan. Mereka tidak mengeluh, saudaraku, kecapean, kelelahan. Tapi mereka maju terus, pokoknya niat mereka satu, untuk menyembah pribadi yang akan mereka jumpai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap dimensi-dimensi yang kita sudah dapatkan di dalam peristiwa Natal adalah kekuatan setiap kita. Pegang kuat firman Allah, karena firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau Bapak Ibu menyimpang dari hal tersebut, Bapak Ibu adalah untuk jumlah orang-orang yang murtad. Saya berharap setiap kita ada nilai kesetiaan, ada pengertian yang mendalam
yang benar soal nilai peristiwa Natal. Bukan hanya bicara hura-hura Bapak Ibu, kegembiraan sesaat. Tapi setelah hari Natal lewat, kemudian kita kembali kepada dosa-dosa. Ibarat babi kembali kepada kubangannya. Hendaklah kita jangan seperti itu. Saya percaya firman Allah ini berkuasa menguasai kita dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas lawatan-Mu bagi setiap kami ke dunia ini yang penuh dosa. Sehingga kami memperoleh satu nilai pengampunan, pembenaran oleh kuasa Kristus Yesus. Sehingga kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan selanjutnya kami ingin tetap beriman kepada Engkau, ya Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan semua itu adalah nilai kebinasaan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Ada nilai ketaatan, ada nilai kekudusan, ada nilai ketulusan. Ada satu nilai yang luar biasa yang kami mendapatkannya dari peristiwa Natal ini. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka. Lindungi mereka Tuhan, dan seluruh keluarga mereka dalam keselamatan Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun yang terhilang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.